Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan UEFA Champions League. Yang pertama dari grup F yakni grup neraka yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 23.45 waktu Indonesia Barat antara AC Milan versus Newcastle United, dan yang kedua antara Bayern Munchen versus Manchester United yang merupakan super big match di round pertama dari fase grup yang akan dimainkan pada hari Kamis dini hari mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Yang menarik teman-teman dari Liga Champions musim ini bahwa ada beberapa tim yang sudah lama absen dari Champions League tapi bisa kembali bermain di Champions League. Yang pertama adalah Newcastle United, kemudian ada juga Arsenal. Jadi tentu menarik untuk menunggu sepak terjang dari dua tim asal Inggris ini ya. Kalau Manchester United memang sempat absen tapi kan tidak lama. Tapi Arsenal dan juga Newcastle ini sudah lama absen. Jadi Newcastle United tentu mereka punya ambisi untuk bisa lolos dari grup neraka. Selain Newcastle ada juga AC Milan, seperti yang tadi saya katakan yang akan menantang Newcastle United nanti malam. Tapi ada juga Paris Saint-Germain dan juga Borussia Dortmund. Saya memang memprediksi bahwa kemungkinan AC Milan dan juga Paris Saint-Germain yang akan lolos dari grup F ini. Tapi kita tahu bahwa di Liga Champions kadang-kadang di fase grup juga bisa ada kejutan teman-teman. Contohnya seperti musim lalu kan, Inter Milan bisa lolos dari grup neraka. Padahal di grup tersebut kita tahu ada juga Bayern Munchen dan juga Barcelona. Serta Victoria Plzen ya. Kalau Victoria itu kan adalah underdog. Tapi Inter bisa lolos bahkan sampai ke final. Maka itu apapun masih bisa terjadi. Nah untuk pertandingan nanti malam tentu AC Milan akan bermain jauh lebih baik daripada sebelumnya ketika di derby mereka dihantam Inter Milan dengan skor telak 5-1 kan. Di luar dugaan saya juga loh teman-teman. Karena sebelumnya kan AC Milan selalu menang. Tapi seperti yang saya jelaskan di konten review untuk pertandingan tersebut, bahwa AC Milan itu kalahnya di tengah. Yang pertama saya tidak melihat ada pemain yang kreatif. Yang kedua pressing mereka tuh kalah dari para pemain Inter. Nah kali ini lawannya Newcastle juga yang biasa mengandalkan pressing tinggi. Bukan cuma pressing tinggi tapi juga pressing secara agresif. Nah maka itu para pemain Milan harus bisa melakukan counter press. Memang Milan bermain di kandang sendiri. Artinya ya mereka punya keuntungan. Tapi Newcastle United juga tanpa beban, nothing to lose. Bagi mereka, ya sekarang mereka sudah bisa bermain di Champions League kembali, sudah bagus. Tentu mereka akan coba untuk perform sebaik mungkin. Saya gak yakin si Newcastle akan keluar menyerang di kandang AC Milan, tapi mereka tentu akan bermain lepas. Artinya mereka tidak akan bermain dengan beban, tapi mungkin beda bagi AC Milan, apalagi setelah mereka baru kalah kan lawan Inter Milan. Dan sebetulnya materi pemain dari Milan ini gak buruk, sama sekali gak buruk. Cuma seperti yang pernah saya jelaskan, ketika saya memberikan analisa dari pertandingan Milan Derby tersebut, bahwa ini para pemain baru ini masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Nah maka itu kan lawan Inter kita melihat pemain-pemain baru gak bisa perform. Betul kan? Nah ini sekarang yang harus mereka benahi ketika lawan Newcastle United. Dan ada keuntungan juga sebagai AC Milan punya mantan pemain yang pernah bermain di Liga Inggris seperti Pulisic dan juga Ruben Loftus-Cheek, kemudian ada juga Tomori kan di lini pertahanan yang kemungkinan akan kembali turun ya setelah dia absen di pertandingan Milan Derby. Nah ini AC Milan ini sekarang yang penting di tengah ini mereka harus bisa counter press dan harus bermain kreatif. Jangan sampai cuma memberikan bola itu langsung direct ke depan dan berharap Rafael Leao atau juga Pulisic itu bisa menyulap permainan. Nggak bisa seperti itu. Mungkin kalau di Serie A nggak ketemu lawan yang kuat, Milan main seperti itu sukses. Tapi ketika ketemu lawan yang kuat, lihat saja lawan Inter kan nggak bekerja dengan baik taktik mereka. Artinya Pioli juga harus memutar otak untuk pertandingan ini. Memang Newcastle United bukan merupakan tim yang kuat dari Liga Inggris, tapi tetap saja ini tim punya pemain-pemain yang bagus. Ada Almiron, ada Guimaraes dan Tonali yang akan kembali yang akan ketemu mantan timnya, ya kan? Kan Tonali kan juga salah satu pemain penting sebelumnya di AC Milan. Ada Joelinton, kemudian ada Isak juga jika dia dimainkan dari awal, ada Wilson, penjaga gawangnya pun bagus, Nick Pope. Di belakang ada Botman, ada Trippier juga, pemain yang syarat berpengalaman. Milan juga punya pemain yang syarat berpengalaman, seperti Theo Hernandez kan. Tapi Theo Hernandez juga harus berpikir untuk memberikan bola daripada satset melakukan pergerakan yang cepat saja ke kotak penalti pertahanan tim lawan. Nah menurut saya ini pertandingan akan ketat nih teman-teman. Tapi tentu persentase kemenangan ada di pihak Milan. Tapi kemungkinan akan tipis. Karena juga Newcastle United akan memberikan perlawanan yang luar biasa di pertandingan nanti malam. Mereka nothing to lose dan feeling saya mereka akan bermain super agresif. Jadi bagi para pemain AC Milan syaratnya untuk menang mereka harus bisa counter press dan main kreatif. Jangan terlalu cepat membagi bola ke depan karena itu yang nanti akan bisa dimanfaatkan oleh para pemain Newcastle ketika mereka mendapatkan penguasaan bola untuk membangun counter attack yang cepat. Dan sekarang saya ingin membahas
second match, yaitu super big match ya, antara Munchen versus Manchester United. Nah ini yang menarik kan, MU lagi susah menang di Liga Inggris, sekarang bagaimana lawan Bayern Munchen? Ya tentu kalau di atas kertas seharusnya Munchen bisa menang pertandingan ini dengan mudah, tapi ya para pemain MU juga tentu dong ingin mengubah tren negatif mereka. Ya, dan seperti yang saya jelaskan, MU itu sebetulnya punya pemain-pemain yang bagus, tapi mereka juga harus bisa bekerja sama secara baik, jangan sampai egois ketika berada di ruang pertahanan tim lawan. Ya kan? Lihat saja tuh dalam beberapa pertandingan, Bruno maunya shooting ketika punya space, oke lah dia beberapa kali membagi bola. Tapi dia lebih sering shooting. Rashford apalagi, gocek kiri, gocek kanan, masuk shooting. Terus bagaimana striker itu bisa mendapatkan bola? Kali ini kan kemungkinan Højlund yang akan bermain dari awal ya. Bagaimana dia bisa mendapatkan suplai bola? Udah itu satu lagi kesulitan dari Højlund, dia sulit sekali mencari space. Tampaknya dia masih beradaptasi dengan permainan rekan-rekan yang lain. Jadi gimana juga para pemain MU itu mau membagi bola ke dia ketika dia sulit banget mendapatkan space. Jadi ini harus ada sinkronisasi antara para pemain MU ketika ada yang melakukan pergerakan dengan bola dan ketika ada pemain mereka yang mencari ruang. Jadi Højlund ini harus pintar mencari ruang. Ya kalau Rashford gak bisa bagi bola ke Højlund, ya cobalah lihat pemain lain kan. Biasa kan para pemain MU itu kan melakukan pergerakan tanpa bola secara masif kan. Banyak pemain yang maju. Dan menurut saya pemain kunci untuk pertandingan ini adalah Casemiro. Dia harus benar-benar kuat di tengah. Karena Munchen itu mesinnya berada di lini tengah. Ada Kimmich, ada Goretzka, ada juga Sané, kemudian ada Gnabry, ada juga Musiala dan Müller. Jika dia dimainkan, ini mesin Munchen ini di tengah. Jadi MU harus kuat di tengah. Casemiro dan juga Eriksen jika dimainkan, atau mungkin McTominay ya. Kita belum tahu nanti Ten Hag milih siapa, atau mungkin 3 pemain ini kembali bermain. Nah mereka harus kuat di tengah. Untuk apa kuat di tengah? Kuat di tengah untuk bisa menahan transisi dari Munchen nanti. Karena Munchen ini walaupun mereka bermain di kandang, mereka juga lebih sering mengandalkan transisi positif yang cepat. Dan transisi mereka itu cepat sekali teman-teman. 8-9 detik mereka sudah bisa mengalirkan bola dari ruang pertahanan mereka ke ruang pertahanan dari tim lawan. So, apa harapannya bagi MU? Harapannya bagi MU adalah untuk menahan Munchen dengan hasil imbang. Dan itu sangat terbuka. Asalkan para pemain MU itu di lini pertahanan bisa disiplin. Jangan sampai mereka tidak melihat pergerakan tanpa bola dari para pemain Munchen. Dan Munchen musim ini punya yang namanya Harry Kane, yang tentu sudah paham lah kelemahan dari para pemain MU yang bermain di lini pertahanan. Nah ini harus hati-hati para pemain MU di lini pertahanan. Dan bukan saja Kane, nanti pemain dari second line dari Munchen juga bahaya loh. Mereka juga punya kemampuan yang sama untuk mencetak gol, apalagi Kimmich dengan umpan-umpan terukurnya. Cuman yang menarik, bahwa Thomas Tuchel lebih sering memilih pemain asal Korea nih, Kim, untuk bermain bukan De Ligt. Nah ini juga ujian juga nih bagi Kim nih. Sekarang ini lawan Manchester United kan, dan juga kita tahu bahwa penjaga gawang dari Munchen kali ini kan bukan Neuer ya. Jadi memang tanpa Neuer memang ini sedikit banyak sih mengurangi kekuatan dari Bayern Munchen yang musim ini ya. Dan saya melihat memang Munchen di Bundesliga oke lah, mereka baru draw tapi tetap saja mereka adalah tim yang kuat. Nah ini dia Sven Ulreich ya, Sven Ulreich karena Jan Sommer juga udah pindah ke Inter Milan kan. Tapi MU actually have good players. Nah ini yang nanti harus hati-hati ini Lisandro Martinez dan juga Onana nih, jangan sampai mereka ngelawak nih. Karena Martinez beberapa kali saya melihat body shape-nya kurang bagus dan Onana kemasukan terlalu banyak gol. Mungkin sekarang para pemain MU lainnya sudah mulai kangen dengan De Gea. Kan De Gea itu walaupun nggak bisa mengalirkan bola, tapi short stoppingnya salah satu yang terbaik loh. Apalagi musim lalu dia banyak mencatat clean sheet. But that is Ten Hag. Ketika dia tidak suka dengan satu pemain, out. Mulai dari Ronaldo, kemudian De Gea, dan sekarang kemungkinan Sancho. Kalau Erik Ten Hag yang out, maka MU akan masuk ke krisis yang lebih dalam lagi. Jadi ini pertandingan yang penting bagi Ten Hag. Dan yang kita tahu bahwa MU krisis pemain, banyak pemain yang absen, tapi jangan sampai mereka krisis taktik. Jadi taktik dari Ten Hag jangan lagi main yang namanya direct football, tapi coba proses dulu permainan. Coba main dengan sabar, coba memancing para pemain Munchen itu keluar dari posisi mereka, baru bangun serangan yang cepat seperti yang mereka lakukan musim lalu. Umpan-umpan kombinasi, mana umpan-umpan kombinasi tersebut sudah mulai tidak terlihat. Nah ini yang harus mereka benahi. Dari Munchen kuncinya adalah mereka harus bisa mencetak gol secara cepat. Kalau mereka mencetak gol secara cepat, itu yang bisa mengganggu ya mental para pemain MU. Sedangkan para pemain MU kalau kemasukan gol cepat, jangan sampai mereka down. Kalau mereka ingin mendapatkan minimal 1 poin. Jadi kalau sudah kemasukan gol cepat, mereka harus bermain terbuka. Karena Munchen ketika di press, mereka juga biasanya akan panik. Jadi kalau menurut saya pertandingan antara Munchen dengan MU peluangnya 50-50, walaupun MU memang formnya lagi buruk, tapi tentu mereka akan coba untuk memberikan perlawanan. Kalau MU kalah lagi, ya bahaya ini posisi dari Ten Hag. Nah, pertama-tama tentu kita nanti akan nonton pertandingan antara
Milan lawan Newcastle. Saya yakin itu akan berjalan seru dan ketat, tapi seperti yang tadi saya katakan, feeling saya kemungkinan, saya mengatakan kemungkinan, kalau enggak nanti kalian rame kan? Salah prediksi, kalian pada komen. Kalau saya benar prediksi, sepi. Jadi kemungkinan Milan yang akan menang dengan skor tipis, atau maybe paling nggak Newcastle bisa mendapatkan draw. Tapi kalau Newcastle bisa meraih kemenangan, maka tentu itu bagus bagi mereka. Dan Munchen versus MU ya feeling saya 50-50. Walaupun ya tentu di atas kertas Munchen yang diunggulkan ya teman-teman. Tapi ini Champions League, tidak akan mudah juga bagi Munchen untuk menang lawan MU. Ya kalau Munchen menang ya udahlah. Saya pikir akan tambah berat nanti bagi Ten Hag. Jadi kita nonton saja teman-teman Liga Champions yang dimulai malam hari ini. Memang masih ada Real Madrid, masih ada City, tapi mereka ketemu lawan yang lemah di round 1 ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.